Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Anda semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang cara kerja hardware komputer. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu hardware komputer yang terdiri dari perangkat input, proses, output, dan storage atau penyimpanan. Bagi yang belum menonton, silahkan link videonya sudah ada di kolom deskripsi ya. Komputer merupakan perangkat elektronik yang secara garis besar cara kerjanya seperti pada switch atau saklar lampu. Jika saklarnya disambungkan, berarti ada arus listrik dan lampu menyala atau on. Sebaliknya, jika saklar diputus, berarti arus listrik putus dan lampu mati atau off. Jadi, komputer hanya memahami dua kondisi, yaitu on dan off. Kondisi on berarti menyala, bertegangan, bernilai true atau bernilai 1. Sementara jika kondisi off berarti mati, tidak bertegangan, tidak berarus, tidak menyala atau 0. Jadi artinya hanya angka 0 dan 1 saja yang dapat difahami oleh komputer. Angka 0 dan 1 adalah bahasa mesin atau bahasa binary. Komputer memiliki jutaan switch elektronik yang bisa menghasilkan sinyal digital sesuai kode biner dari karakter-karakter alfanumerik menurut tabel ASCII. Tampak bahwa kode biner dari setiap karakter terdiri atas 8 deret bilangan biner 8 bit yang dikenal pula sebagai 1 byte. Semua gambar, teks, dan video pada komputer pada dasarnya adalah kumpulan angka 0 dan 1 atau yang kita sebut sebagai angka biner dalam satuan yang kita sebut bit. Bila sebuah data hanya terdiri dari 11001, maka besar data itu adalah 5 bit. Bila 10101000, maka besar data itu adalah 8 bit atau kita juga menyebutnya 1 byte. Bila ada 1024 byte, kita menyebutnya 1 kilobyte atau 1 KB. 1024 kilobyte sama dengan 1 megabyte atau 1 MB. Dan seterusnya. Baik Anda semuanya, berikut ini adalah penjelasan cara kerja hardware komputer pada salah satu perangkat input, yaitu keyboard. Ketika tombol huruf H pada keyboard ditekan, maka instruksi akan masuk ke dalam keyboard prosesor. Keyboard prosesor bertugas untuk menerjemahkan atau mencocokkan input dengan kode biner. Dari keyboard prosesor, sinyal dikirimkan kepada RAM dan keyboard controller melalui bus. Bus merupakan penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Dari keyboard controller, sinyal dikirimkan kepada interrupt controller. Interrupt controller digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Dari interrupt controller, sinyal masuk kepada CPU atau prosesor. Di dalam CPU, terdapat 3 bagian utama yaitu control unit, ALU atau arithmetic logic unit, dan register. Perintah akan masuk pada control unit, kemudian masuk ke ALU dan register.
dan mengembalikan kembali keluar menuju cache. Setelah dari cache, perintah akan masuk ke chip ROM BIOS. Setelah itu perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan. Lalu kembali ke chip ROM BIOS. Kemudian perintah menuju RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara. Kemudian masuk ke VGA card. VGA card berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Silahkan perhatikan juga contoh alur pemrosesan data pada komputer berikut ini. Misalnya ada manusia yang memberikan instruksi penjumlahan pada komputer, yaitu 1 ditambah 2. 1 dan 2 adalah bilangan desimal yang tidak bisa dipahami oleh komputer, karena komputer hanya memahami bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Maka terjadilah proses encoder, yaitu penerjemahan atau perubahan bentuk dari bilangan desimal menjadi bilangan biner. Angka 1 menjadi 0001 dan angka 2 menjadi 0010. Setelah terjadi proses encoder, maka komputer akan memasukkan angka-angka yang sudah berbentuk biner tadi ke dalam Central Processing Unit atau prosesor untuk melakukan operasi aritmatika. 0001 ditambah 0010 hasilnya adalah 0011. Jika dimunculkan angka 0011 pada monitor, manusia akan susah memahaminya. Maka perlu adanya proses decoder, yaitu proses perubahan bentuk dari bilangan biner ke bilangan desimal yang dapat dipahami oleh manusia. Setelah proses decoder selesai, muncullah angka 3 pada layar monitor. Nah, Anda semuanya, itu dia tadi penjelasan mengenai cara kerja hardware komputer, di mana komputer hanya memahami bahasa mesin atau bahasa binary, yaitu 0 dan 1. Dan sebenarnya, proses yang dialami oleh komputer ketika memproses instruksi dari manusia itu cukup panjang dan rumit ya. Tapi karena komputer adalah mesin, maka komputer dapat melakukan proses itu sepersekian detik saja. Baik Anda semuanya, kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.